Hai Sobat Osekim, selamat datang di video pembelajaran Siren, yaitu Sea Iron. Pada video ini, kita akan membahas tentang elemen metal di laut, khususnya logam berat. Dan salah satu elemen kimia penting di laut yaitu besi atau Fe. Mari kita mulai. Apa itu elemen metal? Elemen metal atau logam adalah unsur kimia yang memiliki sifat konduktivitas listrik dan panas yang sangat baik. Logam juga biasanya bersifat lentur dan dapat ditempa. Di laut, elemen metal ini sering disebut sebagai trace element karena hadir dalam konsentrasi sangat kecil, yaitu kurang dari 100 mikromol per gram. Logam yang memiliki berat jenis lebih dari 5 gram per cm kubik digolongkan sebagai logam berat. Mereka yang memiliki nomor atom antara 22 hingga 92 biasanya terletak di periode 3 hingga 7 dalam tabel periodik. Beberapa logam berat seperti Fe atau besi berperan penting dalam metabolisme organisme dan disebut sebagai logam berat esensial. Apa itu besi atau Fe? Besi atau Fe adalah elemen kimia esensial yang hadir dalam berbagai bentuk oksidasi, terutama Fe2 yang disebut ferrous dan Fe3 yang dikenal sebagai ferric. Di laut, besi umumnya berada dalam konsentrasi yang sangat rendah dalam rentang nanomolar karena larutan besi yang terbatas dalam air laut yang kaya oksigen. Meskipun kecil, peran besi sangat penting dalam proses biokimia laut dan ekosistemnya. Besi di laut berasal dari mana ya? Besi di laut berasal dari berbagai sumber. Fe bisa berasal dari daratan, diantaranya dari debu atmosfer yang dibawa dengan bantuan angin, dari limpasan sungai, dan dari pelapukan batu di daratan. Selanjutnya, yaitu dari sumber hidrotermal yang berasal dari ventilasi hidrotermal di dasar laut. Proses terjadinya yaitu air laut yang masuk ke dalam kerak bumi akan dipanaskan oleh magma dan kembali ke laut melalui ventilasi. Air yang keluar dari ventilasi ini kaya akan berbagai mineral termasuk besi dalam bentuk terlarut dan partikulat. Besi kemudian tersebar di sekitar ventilasi hidrotermal dan dapat menyebar lebih jauh ke samudra terbuka melalui sirkulasi laut. Yang ketiga, yaitu melalui proses remineralisasi organik, seperti dekomposisi organisme di kolom air dan sedimen. Hewan maupun tumbuhan yang mati kemudian jatuh ke dasar laut dan perlahan-lahan terdekomposisi oleh bakteri dan mikroorganisme. Pada proses inilah terjadi pelepasan nutrisi termasuk besi. Nutrisi yang dihasilkan tersebut dapat dimanfaatkan bagi biota laut lainnya saat terjadi upwelling, yaitu pengangkatan air laut dari kedalaman ke permukaan. Seperti apa ya pendistribusian besi di laut? Distribusi besi di laut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sumber alaminya seperti debu atmosfer dan ventilasi, serta proses upwelling yang membawa besi dari dasar laut ke permukaan. Namun, stratifikasi air membatasi penyebarannya secara vertikal. Selain itu, faktor biologis seperti serapan besi oleh fitoplankton dan daur ulang nutrien juga berperan besar dalam distribusinya. Apa aja sih peran besi di laut? Besi memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan di laut. Di antaranya, sebagai pembawa oksigen pada hemoglobin atau sel darah merah pada hewan. Besi merupakan unsur penting dalam pembentukan hemoglobin. Sekitar 80% total zat besi tubuh berada di dalam hemoglobin, membuatnya efektif dalam mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Tanpa adanya Fe, hemoglobin tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Fe juga menjadi elemen penting dalam pembentukan klorofil pada alga. Zat besi atau Fe berperan penting dalam fotosintesis sebagai komponen yang terlibat dalam sintesis klorofil. Klorofil adalah pigmen yang memberikan warna hijau pada tumbuhan dan berfungsi dalam penyerapan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Keberadaan Fe membantu menjaga stabilitas struktur dari klorofil, yang penting untuk efisiensi proses fotosintesis. Fe juga menjadi sumber nutrien bagi fitoplankton, sehingga algae atau fitoplankton dapat menghasilkan O2 melalui proses fotosintesis. Ketersediaan Fe mempengaruhi laju pertumbuhan dan reproduksi fitoplankton. Kekurangan Fe dapat menghambat pertumbuhan dan mengurangi produktivitas. Fe juga bisa menjadi indikator perairan, karena dapat terakumulasi dalam sedimen dan organisme laut. Perubahan kadar Fe dapat mengindikasikan perubahan dalam keseimbangan ekosistem, seperti eutrofikasi atau pencemaran. Kadar Fe yang tinggi, terutama dari aktivitas manusia seperti penambangan atau pembuangan limbah, dapat menunjukkan adanya pencemaran yang dapat merusak kualitas perairan dan organisme laut. Namun, Fe dalam konsentrasi tinggi dapat bersifat toksik bagi organisme laut. Fun facts Fe. Tahukah kamu bahwa Fe memainkan peran penting dalam ekosistem laut meskipun konsentrasinya sangat rendah di perairan terbuka? Berikut beberapa fakta menarik tentang Fe di laut. Meskipun Fe bersifat esensial bagi organisme, namun kalau dalam kadar berlebih, Fe akan memiliki sifat toksik yang dapat menyebabkan keracunan hingga masalah kesehatan kronis pada organisme.
Kandungan Fe dalam sedimen laut lebih tinggi dibandingkan dalam air, karena sedimentasi logam berat membuat besi cenderung terikat pada partikel suspensi, mengalami presipitasi kimia, serta terpengaruh oleh kondisi redoks yang menyebabkan pengendapan. Selain itu, mikroorganisme di dasar laut juga berperan dalam proses pengendapan besi. Hal ini membuat Fe lebih mudah terakumulasi di sedimen daripada tetap terlarut di air. Kerang hijau dapat digunakan sebagai indikator polusi Fe karena dapat mengakumulasi logam ini dalam tubuhnya. Sebagai organisme filter feeder, kerang hijau dapat menyaring partikel-partikel dari air, termasuk logam berat seperti besi, yang kemudian terakumulasi dalam jaringan tubuhnya. Akumulasi ini mencerminkan konsentrasi logam di lingkungan perairan, sehingga kadar Fe di suatu perairan dapat terdeteksi oleh kerang hijau, sehingga efektif digunakan untuk memantau tingkat polusi Fe di ekosistem perairan. Kondisi lingkungan seperti suhu, pH, dan arus air dapat mempengaruhi akumulasi Fe. Karena faktor-faktor ini mempengaruhi ketersediaan dan mobilitas besi di dalam air. Suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat reaksi kimia, termasuk proses pelarutan dan presipitasi besi. Sementara pH mempengaruhi bentuk kimia Fe. Pada pH rendah, Fe lebih mudah untuk larut. Arus air juga memainkan peran penting, karena arus yang kuat dapat menyebarkan partikel logam atau mengurangi konsentrasi logam di area tertentu, sehingga mempengaruhi akumulasi Fe oleh organisme seperti kerang. Nah, gimana sobat Kim? Sekarang udah tahu kan apa itu elemen metal Fe di laut, dari mana asalnya, distribusinya, dan manfaatnya? Logam ini sangat penting bagi ekosistem laut, namun juga harus diawasi agar tidak berlebihan karena bisa berdampak negatif bagi ekosistem di laut. Pergi ke pasar bersama Anton. Jangan lupa bertanya-tanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.